Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga kalian semua sehat dan banyak uangnya. Amin. Kelanjutan perang Iran melawan Israel memasuki babak baru. Amerika Serikat menyiapkan serangan darat. Pesawat pembomnya disiapkan untuk menghancurkan rejim Syiah Iran. Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai perang now or never. Trump tidak lagi peduli dampak eskalasi perang saat ini, ketika Iran justru meluncurkan rudal balistiknya secara acak, ngawur ke seluruh negara Timur Tengah. Bagi Trump, kan lebih berbahaya jika suatu saat nanti Iran justru melakukan hal yang sama dengan senjata nuklirnya. Trump berpendapat, kerugian saat ini tidak sebanding jika Iran menguasai senjata nuklir lalu melakukan serangan secara acak dan masif ke sejumlah negara. Trump mengingatkan betapa bahayanya jika rezim Syiah Iran diberi kuasa senjata nuklir. Sementara fakta selama ini Iran banyak mendukung kelompok proksi seperti Hamas dan Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, Irak dan Suriah. Trump pernah dikecewakan, dibohongi oleh Iran dalam perjanjian nuklir di masa pertamanya menjadi presiden sebelum Joe Biden. Perjanjian nuklir Iran sejatinya telah dibuat sejak tahun 2015 pada masa Presiden Barack Obama, melibatkan negara Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Atom Internasional disebut Joint Comprehensive Plan of Action. Alih-alih tanda tangan perjanjian yang juga disaksikan Cina, Iran ternyata berbohong dan malah melanjutkan penimbunan material nuklir dan terus melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Iran bahkan secara sepihak mencabut perjanjian nuklirnya pada tahun 2022 yang membuat Amerika murka, kecewa merasa dibohongi. Akibatnya, Amerika terpaksa melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni tahun 2025 lalu. Di mata Trump, rezim Syiah Iran tidak bisa dipercaya, selalu berbohong dan melakukan propaganda sesat. Tahun 2023, di saat gencatan senjata dengan Israel, milisi Hamas proksi Iran justru menculik dan menyandra 251 warga Israel. Serangan dan penculikan di saat gencatan senjata yang dilakukan Hamas membuat Amerika dan dunia internasional marah, lagi-lagi kecewa dibohongi Iran. Trump hilang kesabaran, dia tidak percaya lagi pada rezim Syiah Iran. Trump mengancam siapapun pemimpin Iran selama masih rezim Syiah, akan dia tumbangkan. Trump sesungguhnya tidak berniat menghancurkan Iran, tapi Trump ingin Iran tidak lagi dipimpin rezim Syiah. Trump mengingatkan pada dunia, akan menghadapi bahaya besar jika rezim Syiah berkuasa di Iran yang berulang kali membuat kekacauan dan teror, diberi kepercayaan punya senjata nuklir. Dia menyebut kerugian saat ini masih tidak sebanding jika Iran punya nuklir terus menyerang semua negara membabi buta seperti saat ini. Trump juga mendapat laporan dari intelijennya selama ini bahwa rezim Syiah Iran punya doktrin gila, hancurkan Amerika. Hancurkan Israel dan Muslim adalah kafir yang harus dibasmi. Bagi warga Suriah, doktrin Syiah pernah dijalankan ketika Bashar al-Assad yang berkuasa atas dukungan Iran, membantai jutaan Muslim Suriah. Bagi Arab Saudi, doktrin Syiah pernah dipraktekkan oleh kelompok Houthi Yaman yang mengirimkan roket ke arah kota suci Mekah, namun tidak berhasil. Bagaimana mungkin negara mengakui Islam malah mengirim roket ke Mekah? Iran harusnya menyebut dirinya negara Syiah Iran, bukan negara Islam. Trump berulang kali mengatakan, dia tidak mau Iran dipimpin rezim Syiah, teroris kejam seperti Bashar al-Assad. Ia ingin Iran dipimpin seorang Muslim sejati seperti Suriah saat ini. Trump sepertinya dapat masukan intelijen bahwa rezim Syiah punya doktrin taqiyah, sebuah topeng kemunafikan, pandai berbohong, licik dan tidak bisa dipercaya. Perang melawan Syiah Iran, Trump katakan, now or never. Shia are different shades. Some of them are like us, with a small negligible difference, and they're very minute. So they only prefer Ali over Uthman, but they respect Abu Bakr and Umar, and they hold great position for them. They believe in what we believe in terms of Aqidah, blah, blah, blah. And the vast majority of Shia, especially those found in modern-day Persia or Iran, they are followers of the Imamiyya cult or Al-Ithna Ashariyya. And these guys' principles, the religious origin, the origin of their religion, whether you can obtain it from Al-Kafi, from their books, from Al-Marja'iyat, as they call them, these are, in essence, in fundamentals, disbelievers.